Bang, kalau kita ikut table itu modal 50 juta uang dingin, jadi santai aja ya bang. Terus pas sudah ditarget kayak di dalam table itu baru jual ya. Tolong infonya bang, thanks bang. Jadi kita langsung simulasin aja teman-teman. Kalau kalian butuh table money management ini, kalian bisa belinya di website kita, bisa lihat di akhir video, oke? Sekarang, nanti kalau kalian sudah beli, cara pakainya, kalian ketik modal kalian di sini bebas berapa. Contoh requestan dari Naldo, ini yang ada di komentar 50 juta. Tulis di sini 50 juta. Seperti ini. Lalu harga koin saat ini, kita mau investasi di Bitcoin, kita cek harga Bitcoin. Kita cek di Indodax ya. Harga Bitcoin hari ini 1585 miliar. Lalu kita cek di sini tulis harganya 1585 miliar. Oke. Target profit. Nah, di sini Naldo tidak request target profitnya berapa. Tapi nanti kalau kalian sudah beli ini, kalian bebas ketik target profitnya. Mau angka dengan angka berapapun, mau 5%, 10%, 100%, 500%, ya. Yang membedakan adalah kalau kalian ngetiknya di bawah 100%, otomatis kalian itu orangnya tidak sabaran, jadinya masuk ke kategori investor jangka pendek. Kalau kalian ngetiknya minimal 100%, jadi kalian masuk kategorinya itu investor jangka panjang. Jadi prosesnya lebih lama, profitnya lebih besar, ya. Tapi berapapun yang kalian ketik angkanya di sini, cara membacanya tetaplah sama, ya. Perhatikan, berapapun yang kalian ketik di sini, cara membaca tetap sama. Yang berbeda hanya harga jualnya dan profitnya. Sekarang kita mau contohkan misalkan 100%. Otomatis dia berubah harga jual dan profitnya nih. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Modalnya 50 juta. Sekarang, Naldo minta request untuk gimana cara membacanya. Cara membacanya adalah, di harga 1,585M ini, saat ini, yang kita lakukan adalah membelinya dengan nominal 5 juta. Seperti itu. Pertanyaan Naldo adalah, kalau kita modal 50 juta, uang dingin, jadi kita santai aja bener. Ini kita investasi, ya. Kita investasi, jadi nggak ada duit kita jadi nol, duit kita hilang. Kita mau investasi di Bitcoin, tidak ada yang namanya duit hilang. Oke? Terus, katanya kalau misalkan sudah mencapai target yang ada di dalam table itu baru jual, bener. Baru dijual. Contoh, ketika kita membeli di harga 1,585 miliar dengan nominal 5 juta, harga Bitcoin kalau dia tidak turun sama sekali, ya, hanya mau naik dari kita beli di sini, hanya naik saja, menyentuh ke 3,17M. Angka ini dari mana? Angka ini adalah sesuai dengan target profit yang kalian ketik nantinya, ya. Karena ini 100%, jadi di sini 3,17M. Jadi apabila dari harga 1,585 Bitcoin tidak turun, hanya naik saja menyentuh 3,17M, kalian jual, kalian dapat 5 juta. Selesai. Modal kalian 50 juta ditambah 5 juta, jadi dapatnya 55 juta. Belum dipotong fee dan pajak. Tapi gimana kalau misalkan harganya turun atau terjadi tipuan? Gimana tuh kalau tipuan? Dari harga 1,585 ternyata Bitcoin misalkan naik nih sampai 2,6M. Sampai 2,6M kan kita belum jual. Kenapa? Kita cuma boleh menjualnya disiplin sesuai yang ada di table ini. Kenapa? Karena kita sudah pasang mental dan mindset untuk target profit 100%. Jadi kita harus disiplin, apa yang udah kita tulis di sini kita harus ikutin. Misalkan dia sampai 2,6M nih, dia naik ya, sampai 2,6M, taunya dia putar balik. Ngasih tipuan. Terus dari 2,6M turun sampai menyentuh ke 1,537M. Apakah bisa aja terjadi seperti itu? Bisa. Jadi ketika kamu beli di harga ini, di harga 1,585, Bitcoin mau naik perlahan ke 3,17M langsung bisa, atau Bitcoin dari 1,585M dia ngasih tipuan ke 2,5M misalkan langsung putar balik juga bisa, atau dari harga 1,585M ini Bitcoin langsung mau turun juga bisa. Semuanya bisa. Apa aja bisa terjadi. Tapi inti dari fungsi table money management ini, mau Bitcoin naik terus kek, mau Bitcoin turun terus kek, mau Bitcoin ngasih tipuan kek, apapun kemanapun yang Bitcoin mau pergi kemanapun, apapun yang dia lakukan, kita itu udah tahu harus menyikapinya seperti apa. Kita udah tahu apa yang harus kita lakukan, ya kan? Kalau kita beli di sini, pokoknya ketika dia naik terus menyentuh harga ini kita jual.
Terus kalau kita beli di harga sini, kalau dia turun menyentuh harga 1,537 M ini, ya kita beli lagi dengan nominal 10 juta. Seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak terpengaruh oleh apapun. Dia mau naik terserah, dia mau turun terserah. Anggaplah dia turun ke 1,537 M. Oke, kita beli lagi di harga ini dengan nominal 10 juta. Lalu jualnya di mana? Jualnya di sini. 3,098 M. Hasil pembelian pertama dan kedua jual semuanya di sini. Jadi dari harga 1,537 M, kalau Bitcoinnya tidak turun, hanya naik saja, terus menyentuh ke 3,098 M, kalian jual semuanya, kalian dapat 14 juta. Modal kalian 50 juta, dapatnya 64 juta. Selesai, ya. Nggak usah peduli butuh waktu berapa bulan, berapa tahun, terserah. Ya, kita nggak peduli masalah waktu. Pokoknya kita hanya disiplin mengikuti yang ada di tabel ini. Oke? Itu kalau dia naik ke harga ini. Kalau dia masih turun gimana? Misal dari harga 1,537 M, Bitcoinnya masih turun menyentuh ke 1,394 M. Apa yang kita lakukan? Ya kita beli lagi dengan nominal 10 juta. Lalu jualnya di mana? Jualnya di sini, di 2,9 M. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga jualnya semuanya di sini. Jadi dari harga 1,394 M apabila Bitcoinnya tidak turun, ya, atau paling rendahnya misalkan di sini, lalu dia kembali naik jangka panjang menyentuh ke 2,9, kalian jual, kalian dapat 23 juta. Selesai. Modal kalian 50, dia 73 juta. Belum dipotong fee dan pajak. Kalau masih turun lagi, kalian beli di sini nih, kan berharap jualnya di sini. Taunya dia masih turun lagi menyentuh ke 1,204 M. Ya sudah, kalian beli lagi dengan nominal 10 juta. Gitu. Jualnya di mana? Pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, jual semuanya di sini di 2,825 M. Jadi dari harga 1,204, kalau Bitcoinnya mau naik terus terserah, kita udah tahu jualnya di harga ini 2,825, kita dapat 35 juta, selesai. Kalau misalkan dari harga 1,204 dia masih mau turun menyentuh 824 juta ini, ya kalian beli lagi dengan nominal 15 juta. Selesai. Lalu jualnya di mana? Jualnya di sini di 2,704 M. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kalian jual semuanya di sini di 2,704 M. Lalu selanjutnya dari harga 824 juta ini, Bitcoin mau turun dulu ke 700, 600, 500, 400, 300, terserah. Ya, kita tinggal diam aja, duduk manis, menunggu Bitcoin kembali naik, ya. Atau dari harga 824 juta dia mau langsung naik, terserah. Pokoknya ketika kita, kalau misalkan ya amit-amit dia turunnya sampai 400 juta, ya udah kita tinggal diam aja. Yang penting duit kita tidak akan hilang. Duit kita tidak akan hilang, kita tidak akan rugi, kita tinggal diam aja menunggu Bitcoin kembali naik, atau dari harga 824 juta ini Bitcoin kembali naik langsung. Pokoknya selama dia menyentuh ke 2,704 M nanti, kalian jual semua Bitcoin kalian dapat 67 juta. Modal kalian 50 juta, jadi dapatnya 117 juta. Belum dipotong fee dan pajak. Selesai. Ya, jadi seperti itu. Mau kalian ganti ini jadi 5% juga sama. Nah, cara baca tetap sama. Dari harga 1,585 kalian beli dengan nominal 5 juta, jualnya di sini 1,664 M, ya. Kalau dia langsung naik ya, dari harga ini, kalau dia langsung naik harga ini kita jual, kita dapat 250.000. Kalau dia dari harga ini dia turun, kita beli. Cara baca tetap sama, hanya harga jualnya saja yang berbeda. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau kalian butuh table money management ini, kalian bisa ke website kita lynkid/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita, di bio ada, lalu pilih yang ini. Tools Profit Kalkulator Trading Indodax. Kalau kalian pakai Android tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone tinggal download di Play Store. Kalau kalian pakai iPhone tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya Pintu bisa nggak? Mau pakai Indodax, Peluang, Pintu, Toko Kripto, Ajaib, Thrift, selama pakai exchange lokal dan nominal rupiah itu bisa. Oke? Semoga table money management ini bisa membantu kalian untuk mengelola uang kalian untuk investasi di Bitcoin jangka pendek maupun jangka panjang. Oke? Lakukanlah Bitcoin seperti kalian investasi di emas ya. Jadi kalau misalkan harga Bitcoin turun atau harga emas turun, itu jangan pernah takut, justru kita membelinya karena kita tahu yang kita beli itu adalah barang berkualitas yang dimana jangka panjang itu adalah sangatlah bagus sekali. Jadi kalau barang berkualitas mengalami penurunan harga, itu justru kita adalah keberkahan hidup atau kesempatan. Kita bisa membelinya ketika harganya murah, bukannya takut. Seperti itu teman. Itu adalah mental dan mindset yang harus dilatih ya. Untuk menjadi hal yang biasa ketika ada barang berkualitas murah, kita itu justru rakus bukannya takut.